Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi ya sama Ibu. Nah, jangan lupa presensi sudah ada di Kulino. Dimulai sekarang sampai nanti jam 3. Untuk Mas Danis nanti akan Ibu klik ya. Ibu izin share screen. Nah, sekarang kita mulai ke PPT 10 guys. Rangkaian flip-flop atau sekuensial. Nah, materi ini relatif lebih, ini Ibu persingkat ya. Maksudnya kemarin kan lama tuh 1 jam lebih. Kalau ini insya Allah lebih cepat, karena sedikit seperti itu materinya. Ibu langsung saja. Sekarang kita ke rangkaian flip-flop. Nah, rangkaian logika dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu rangkaian logika kombinasional dan sekuensial. Pada bagian terdahulu telah dibahas tentang rangkaian logika kombinasional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sekuensial. Nah, pada rangkaian sekuensial, rangkaian logika yang keadaan outputnya dipengaruhi oleh input dan kondisi rangkaian saat itu. Untuk bentuk dasar kombinasional dulu itu AND or NOT. Sedangkan untuk rangkaian sekuensial, dasarnya itu flip-flop. Nah, flip-flop dapat dirangkai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial yang berguna untuk penyimpanan, pewaktu, perhitungan, dan pengurutan. Seperti itu. Gimana sih bentuk dari flip-flop? Nah, mari kita lihat. Flip-flop RS dapat dibuat dari gerbang NOR dan NAND. Nah, ini simbol logika dari tabel kebenaran sudah ada di sini. Ini simbol logikanya di mana inputnya ada 2, set dan reset. Inputnya 2, maka 2 pangkat 2 ada 4 baris di tabel kebenaran ya. Lalu outputnya berupa normal, output normal, dan output komplementer. Komplementer itu artinya kebalikan, seperti itu. Oke, ini ada 2 jenis, yaitu NOR dan NAND. Untuk hari ini, untuk saat ini, nah ini ada gerbang NAND. Kita OOT dulu ya, out of topic. Ibu, kenapa sih kita perlu belajar XOR, NAND, NOR? Kenapa tuh Bu? Kan kita lebih simpel ya belajar AND, OR, sama NOT aja ya. Nah, yuk kita flashback ke pertemuan 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, Ibu. Oh, Ibu izinkan dulu ya. Nah, karena gerbang, misalnya gerbang XNOR itu mempersingkat IC ya. Gerbang XOR itu kan negasi A, negasi B ditambah AB. Kalau kita buat IC-nya tanpa embel-embel XNOR atau NOR, hanya dengan IC negasi AND dan OR, itu akan jadi lebar seperti ini. Tapi kalau kita bisa menyederhanakan sampai XNOR, kita hanya butuh 1 IC saja, seperti itu. Nah, dia kan lebih singkat ya, butuh 1. Kalau ini kan butuh banyak ya, butuh minimal 3. Kalau ini 1 aja. Nih, kita bisa lihat yang lain. Nah, pada gerbang XOR yang awalnya 1, 2, 3 ada IC negasi, IC AND, IC OR. Nah, kita bisa menggunakan 1 IC XOR saja jika bisa disederhanakan menjadi XOR seperti itu, guys. Nah, kita balik ke sini. Ini ada gerbang NAND. Nah, tabel kebenaran ini sudah pakem ya, guys. Jadi kita tidak membuat tabel kebenaran lagi. Yuk, mari kita ketahui kok bisa sih dapat tabel kebenaran tersebut. Nah, sekarang kita cari tahu kok bisa ya. Nih, modenya ada 4, larangan set, reset tetap. Pertama kita coba ke larangan dulu, di mana input S-nya 0, R-nya 0. Nah, ini bentuknya aneh ya, unik ya. Nah, nanti output dari S NAND, ini NAND,
di bawah juga NaN, gerbang NaN. Output dari S-NaN akan digunakan untuk output R-NaN. Nah, lagi juga output dari R-NaN akan digunakan sebagai input dari S-NaN, seperti itu. Yuk kita coba, misal di sini outputnya sini 0 misal ya. Nah, output 0 ini dimasukkan sebagai input R-NaN. Nah, 0 NaN 0. Nah, 0 NaN 0 itu 1. Nah, seperti kita ketahui, NaN itu not N. Yang awalnya N-nya itu 0, N0 itu 0, 0, N1 itu 0, 1, N0 itu 0, 1, N1 itu 1. Nah, dibalik jadi not N, 0, not 0, NaN 0, 1, 0, NaN 1, 1. Nah, dibalik ya. Maka dari itu namanya NaN atau not N, seperti itu. Yuk kita balik lagi, 0, NaN 0, 1. Maka ini hasilnya di sini 1. Nah, hasil dari R-NaN digunakan untuk input S-NaN. 1, NaN 0, 1. Balik lagi, ini untuk outputnya 1, NaN 0, 1. Nih, 1, NaN 1, 1 NaN 0, 1 lagi. Nah, satunya buat input R, 1 NaN 0, 1. 1 buat input S, 1 NaN 0, 1. Nah, begitu. Maka seterusnya hasilnya akan 1 terus. Nah, maka bisa kita simpulkan kalau S0, R0, Q-nya 1, negasi Q-nya 1. Itu untuk yang awalannya 0 gini ya, awalan 0 gitu ya. Nah, kita coba jika kemungkinannya pertama itu 1, di sini 1. Nah, 1 masukkan ke R-NaN, 1, NaN 0, 1. 1 masukkan ke S-NaN, 1 NaN 0, 1 juga, 1 lagi di sini. 1 NaN 0, 1. 1 sebagai input S, 1 NaN 0, 1. 1 sebagai input R, 1 NaN 0, 1. 1 sebagai input dan S, 1 NaN 0, 1. Nah, baik itu awalannya 0 dan awalannya 1, outputnya tetap 1 dan 1. Ya, maka dari itu, jika S-nya 0, R-nya 0, maka Q-nya 1, negasi Q-nya 1. Seperti itu. Yuk, kita coba yang lain. Yang set, kalau tadi kan larangan ya, sekarang yang set. Sekarang yang set di mana S-nya 0, R-nya 1. Nah, ada kemungkinan kalau di sini 0. Maka 0 ini jadi inputan R. 0, NaN 1, 1. Di sini 1. 1 sebagai inputan S. 1, NaN 0, 1. 1 sebagai inputan R. 1, NaN 1, 0. 0 sebagai inputan S. 0, NaN 0, 1. 1 sebagai inputan R. 1 NaN 1, 0. 0 sebagai inputan S. 0 NaN 0, 1. 1 sebagai inputan R. 1 NaN 1, 0. Nah, seterusnya akan 1 dan 0 ini. Inputnya 0, inputnya 1, maka Q-nya 1, negasi Q-nya 0. Nah, kita coba lagi jika kemungkinan di sininya 1. Berarti kan kemungkinan di sini 0 ya. Ini kemungkinan di sini 1. 1 sebagai inputan R. 1, NaN 1, 0. 0 sebagai inputan S.
0, nan 0, 1 inputan R, 1 nan 1, 0, 0 inputan S, 0 nan 0, 1, 1 sebagai inputan R, 1 nan 1, 0, dan seterusnya sama. Jadi kalau reset R-nya 0, R-nya 1, maka outputnya 1, negasi Q-nya 0, seperti itu. Itu untuk yang set. Lanjut. Lalu bagaimana untuk yang reset? Yang reset S-nya 1, R-nya 0. Nah, misal di sini ada kemungkinan outputnya 0, di mana 0 sebagai inputan R, 0 nan 0, 1, 1 jadi inputan S, 1 nan 1 itu 0, 0 inputan R, 0 nan 0 itu 1, 1 inputan S, 1 nan 1, 0, 0 inputan R, 0 nan 0, 1, dan seterusnya. Outputnya 0 dan 1. Oke. Dari S-nya 1, R-nya 0. Sekarang jika yang pertama itu 1. Jika kemungkinannya 1. 1 sebagai inputan R, 1 nan 0 itu 1. 1 ada di sini. 1 nan 1, 0. 0, nah masukkan jadi R. 0 nan 0, 1. 1 masukkan ke sini. 1 nan 1, 0. 0 jadi inputan R, 0 nan 0 itu 1, dan seterusnya. Maka benar jika S-nya 1, R-nya 0, outputnya Q-nya 0, negasi Q-nya 1. Itu untuk yang reset. Nah, ini ada tetap inputnya 1, 1. Mari kita coba. Nah, jika S-nya 1, R-nya 1, misal di sini 0. 0 sebagai inputan R, 1 nan 0. Maka di sini 1 sebagai inputan S. 1 nan 1 itu 0. 0 sebagai inputan di sini 0. 0 nan 1, 1. 1 inputan S, 1 nan 1, 0. 0 inputan R. 0 nan 1 itu 1. Dan seterusnya. Ini outputnya bisa 0, bisa 1. Tapi kok di sini tetap ya? Yuk kita coba kemungkinan pertamanya 1. Nah, 1 sebagai inputan R. 1 nan 1 itu 0. 0 sebagai inputan S. 0 nan 1 itu 1. 1 inputan R. 1 nan 1 itu 0. 0 inputan S. 1 nan 0 itu 1. 1 inputan R. 1 nan 1 itu 0. 0 inputan S. 1 nan 0 itu 1. Nah, ini kok hasilnya bisa 0, bisa 1 ya? Ini dia bisa 0, Q-nya bisa 0, bisa 1. Atau juga bisa 1, bisa 0. Nah, kayak gitu. Nah, dia tuh tetap mengikuti dari sebelumnya. Jika awal inputnya pertama itu 0, maka hasilnya Q-nya 0. Jika awalannya ini 1, nanti hasilnya akhir itu 1, Q-nya 1. Seperti itu. Atau jika sebelumnya gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada soal. Dan ini merupakan jawabannya. Di sini nanti kalau ada pertanyaan kuis itu bentuknya akan seperti ini, guys. Yuk kita lihat. Ini S-nya 1, R-nya 1.
maka dia ada di mode tetap ya. Mode tetap itu sama seperti sebelumnya. Nah, kita asumsikan kalau pertama kali komputer itu belum menyala atau belum ada perintah. Maka dari itu hasilnya 0 dulu. Nah, pertama kalau 1 ketemu 1 hasilnya 0. Lalu lanjut S-nya 1, R-nya 0. S-nya 1, R-nya 0 itu reset, maka G-nya 0. Nah, ini S-nya 1, R-nya 1 itu mode tetap, hasilnya 0. Dia sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini, guys. Lalu di sini 0, S-nya 0, R-nya 1 itu mode set, maka hasilnya 1. S-nya 1, R-nya 1, dia tetap ya, tetap itu sama seperti sebelumnya, karena sebelumnya itu 1, maka hasilnya 1. S-nya 0, R-nya 1 mode set, maka 1. S-nya 1, R-nya 1 mode tetap, maka 1, karena sama seperti sebelumnya. Ini 1, S-nya 1, R-nya 0 itu mode reset, 0. Ini 1 dengan 1 itu mode tetap, maka 0. Ini 1 dengan 1 mode tetap, maka 0. 1 dengan 1 mode tetap, maka 0. Nah, seperti itu. Bagaimana tabel kebenaran ini bisa tercipta ya, dan bagaimana mengerjakan soal tentang flip-flop NaN. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Mas Mbak? Bisa diulangi Bu, hasil inputannya itu pindah kemana masih bingung. Tadi kan SR menghasilkan 0. Setelah inputan kedua itu diambil dari urutannya atau dari gambar samping kirinya itu Bu? Ini kalau tabel yang mana, yang soal atau yang gerbang? Soal dengan gambar kiri itu Bu, gerbangnya, iya. Oh, ini tuh gambar ini bagaimana tabel ini terbuat begitu, Mas. Tapi kalau mengerjakan ini, kita melihatnya sih tabel ini. Begitu. Jadi misal ini S-nya 1, R-nya 1, itu kan mode tetap ya. Iya Bu. Mode tetap itu kita melihat dari inputan sebelumnya. Ini kan urutan pertama nih. Urutan pertama itu komputer, kita asumsikan komputer belum menyala atau belum ada perintah, maka dari itu hasilnya 0 gitu. Lalu yang kedua, S-nya 1, R-nya 0 nih. S-nya 1, R-nya 0, hasil G-nya 0, maka hasilnya di sini 0. Bu Nurul, Iya. R-nya kenapa 0 untuk inputan keduanya? Ini soal S dan R itu soalnya, Mas. Yaudah coba latihan dulu aja Bu. Masih bingung sebenarnya. S sama R itu soal ya, Q baru jawabannya. Jadi S sama R yang tentukan soal kayak gitu. Oh, berarti nanti bahwasanya kita cuma mengisi key-nya saja, Bu? Betul. Oh, Mengisi Q melihat dari tabel kebenaran ini. baik, Bu. Terima kasih, Bu Nurul. Iya, sama-sama. Nah, untuk yang sebelah kiri itu kita memahami bagaimana tabel kebenaran ini tercipta seperti itu. Untuk pengerjaan soal, melihatnya sih tabel kebenaran. Nah, tadi flip-flop RS NaN, sekarang flip-flop RS NOR. Sama seperti tadi ya. Sekarang kalau NOR itu not OR, jadi hasilnya ini. Negasi A tambah B, seperti itu. Ini tidak Ibu perlihatkan, tidak Ibu simulasikan, karena seterusnya kita akan pakai gerbang yang NaN. Oke, flip-flop merupakan dua keluaran, yaitu Q dan negasi Q. Keluaran Q paling sering dipakai. Pada kondisi normal, Q dan negasi Q selalu komplement atau berlawanan keadaan. Bila Q 1, maka negasi Q-nya 0. Bila Q 0 sama maka Q negasi Q 1. Tetapi pada operasi larangan, keadaannya Q sama dengan negasi Q sama dengan 1. Kondisi ini tidak digunakan pada flip-flop RS.
Dari dua jenis di atas, flip-flop yang digunakan selanjutnya yaitu flip-flop gerbang NaN. NaN itu yang tadi kita contohkan. Nah, ini contoh soalnya nih. Nah, soalnya tuh ini ada inputan S dan R. Ini gambar pulsa ya. Nah, S-nya R itu sudah ditentukan karena soal. Dan karena kita ujiannya itu open book, maka Ibu berikan tabel kebenaran ini. Jadi cara mengerjakannya lihat di tabel kebenarannya, guys. Gitu. Pertama dulu. A, S-nya 0, R-nya 1. 0, 1. Ya, itu mode set. Mode set hasilnya maka Q-nya 1. Lanjut B, S-nya 1, R-nya 1, itu mode tetap. Tetap itu sama seperti sebelumnya. Nah, sama seperti sebelumnya. Maka Q-nya 1. Lanjut ke C, S-nya 0, R-nya S-nya 1, R-nya 0 itu mode reset. Hasilnya 0. Yang D, S-nya 1, R-nya 1 itu mode tetap. Hasilnya 0 karena sama seperti sebelumnya. Yang E, S-nya 1, R-nya 0 itu mode reset. Hasilnya E. Yang F, S-nya 1, R-nya 1 mode tetap. Hasilnya 0 karena sebelumnya itu 0. Lanjut pulsa G. S-nya 0, R-nya 1 itu mode set. Hasilnya 1. Yang H, S-nya 1, R-nya 1 itu mode tetap. Hasilnya 1 karena sama seperti sebelumnya. S-nya 0, R-nya 0 itu mode larangan. Hasilnya 1 ya. Lalu S-nya 1, R-nya 0 itu mode reset. Hasilnya 0 seperti itu. Jadi kalau ada soal kita mengerjakan yang G-nya. Itu contoh soal 1. Sekarang contoh soal yang kedua. R dan S soal. Nah, kita kerjakan. Kita kan pertama biasanya S dulu ya. Ini S-nya 0, R-nya 0. Berarti itu mode larangan. Maka dari itu G-nya 1. Lanjut ini S-nya 1, R-nya 0. Itu mode reset. G-nya 0. Ini S-nya 1, R-nya 1. Mode tetap 0. Karena sama seperti sebelumnya. Ini S-nya 0, G-nya 1 mode set. Maka G-nya 1. S-nya 1, R-nya 0 mode reset. Maka G-nya 0. S-nya 0, R-nya 0 mode larangan. G-nya 1. S-nya 0, R-nya 1 mode set. G-nya 1. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, agar lebih paham, Ibu akan memberikan kuis. Kuisnya 2 aja, maka nanti yang mengerjakan 2 orang. Cepet-cepetan ya. Ibu siapkan Jamboard. Papan tulis virtual. Oke, 2 orang nih. Nah, silahkan. Ini Ibu berikan kuncinya. Nah, cara mengerjakannya sama kayak tadi ya. Ini S-nya 1,
R-nya 0. Nah, Q-nya berapa? Oke, Mas Daniswara. Ini kurang satu lagi. Berarti ini S-nya 1, R-nya 0. Maka Q-nya berapa? Satu lagi Mas Pramudia. Silakan dikerjakan. Soalnya 2 tok ini loh. Iya, betul. Iya, betul seperti itu. Ini biar jadi satu aja. Ini Mas Naudia. Serut. Nah, ini. Mas Daniswara, semangat. Silakan dilanjutkan. Bu Nurul, itu yang untuk sisi kanan 1010 tuh ngikutin yang itu, Bu? Atau bagaimana? Ini berarti kalau turun itu 0, kalau naik itu 1. Itukah pertanyaannya, Mas? Sebentar, Bu. Iya. Berarti ini S-nya 0, R-nya 1. Terus jawabannya apa? Begitu. Seperti yang Mas Pramudia kerjakan, betul seperti itu? Iya, betul. Mas Denis, betul. Lanjutkan, Mas Denis. Warnanya biru-biru semua atau hitam-hitam semua gitu, Mas. Enggak apa-apa. Daripada gonta-ganti warna. Mas Danis, itu S-nya di bawah loh. Iya, betul. Mas Danis, S-nya di bawah bukan 1. Tanda untuk di bawah tuh bagaimana, Bu? Ini 0 berarti. S-nya 0. Iya, S-nya 0 karena garisnya di bawah. Iya, gitu. Nah, sekarang Ibu ke Mas Pramudia. Tinggal di gambar aja Mas Pramudia. Ini contohnya ya. Contohnya kalau 0 di bawah, 1 di atas. Yuk dilanjutkan Mas Pramudia. Iya, Mas Daniswara, betul. Sekarang yang Q-nya dikerjakan. Kalau S-nya 0, R-nya 1, Q-nya berapa? Iya, cakep. Iya, cakep. Betul. Iya. Iya, betul. Nah, sekarang digambar. Kalau 0 di bawah, 1 di atas. Dilanjutkan ya. Silakan Mas Danis dilanjutkan. Mas Daniswara juga melanjutkan. Cip, cip, cip. Betul. Iya, betul Mas Danis. Mas Pramudia betul. Cut, cut. Nah, ya betul. Ya, betul semua. Mas Danis dan Mas Pramudia. Begitulah cara mengerjakan flip-flop RS yang non. Nah, sebenarnya toh guys, flip-flop itu ada banyak. Ada flip-flop RS, ada flip-flop D, ada flip-flop JK. Namun,
dari perkuliahan kita, UASnya kita itu sampai flip-flop RS saja, alhamdulillah, kayak gitu. Nah, kita sudah selesai pada pertemuan kali ini, relatif singkat ya dibanding yang pertemuan yang lalu-lalu ya. Gitu. Ya, ini Ibu matikan rekamannya. Mengirit Google Drive.